Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang kewes bohai bernama Katie yang baru pindahan ke apartemen bedeng di kota New York pada tahun 1971. Sambil sibuk mengecat tembok, Katie terlihat cengengesan sambil teleponan dengan si Ayang. Seusai mandi, Katie bergegas turun saat mendengar karyawan travel menurunkan perabotannya. Namun karena Katie terlambat membuka pintu, para karyawan pun menurunkan perabotannya di pinggir jalan. Di tengah kebingungan, Katie langsung meminta bantuan pada seorang fotografer jabrig yang sedang nongkrong di seberang apartemen. That's like the last thing. Yeah. Setelah menyimpan semua perabotan, Katie terlihat berbincang dengan si jabrig yang bernama Rodney. Rupanya, Katie adalah seorang pramugari maskapai Ojons Airlines yang cukup senior. Bahkan ia sempat berkali-kali diajak ngaduk oleh para bos besar. Mendengar hal itu, Rodney menceritakan pengalamannya sebagai kang foto keliling yang hanya mendapat upah $2 dari setiap jepretannya. You know, it's crazy. Like, it's so hard to meet people. Namun di tengah perbincangan, Katie yang akan lanjut beres-beres langsung berterima kasih dan meminta Rodney untuk pergi. Apa? Cuman segitu doang? Rodney yang merasa akan mendapat jatah gabrut atau duit langsung bete saat ia hanya mendapat ucapan terima kasih. Lantas dengan ekspresi wajah yang aneh, Rodney meminta izin untuk memoto Katie yang tobrut sebagai kenang-kenangan. My God, sungguh mubazir. Katie si pramugari tobrut pun harus meninggoy akibat sok dekat dengan orang asing. Just, what brings you to Wyoming? For him. Singkat cerita, scene beralih pada tahun 1977 atau tepatnya 6 tahun sejak kematian si Tobrut. Masih dengan profesinya dan rambut yang jabrik, kali ini Rodney diminta seorang kewes cantik bernama Sarah untuk melakukan pemotretan di sebuah lembah indah namun terpencil. Di tengah pemotretan, Sarah yang galau akut setelah ditinggalkan tunangannya terlihat tak bisa menahan tangis saat menceritakan hal tersebut pada Rodney, di mana setelah ia memberikan segalanya, si tunangan bernama Samsul malah pergi dengan Elsie Sonhoreg. Mendengar hal itu, Rodney yang berusaha menenangkan Sarah mengungkapkan jika pria Mokondo seperti itu tidak pantas untuk ditangisi. Mendengar ucapan Rodney yang terasa benar, Sarah berusaha menerima kenyataan dan merelakan Mas Samsul. Namun sesaat kemudian, Sarah pun heran dengan gelagat Rodney yang mulai aneh. Malang sekali, entah menjadi korban keberapa, Sarah yang mulai move on malah tewas di tangan si fotografer kopet. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, scene beralih ke Hollywood pada tahun 1978, di mana kali ini seorang kewes cantik bernama Cheryl sedang mengikuti audisi pencarian artis untuk memerankan film psikopat Jason terbaru. Akan tetapi, meski akting Cheryl meyakinkan, sang juri bernama Tom dan Jerry cukup menyayangkan karena mereka hanya membutuhkan artis berknalpot super dan tobrut untuk memainkan film ini. Lantas dengan berat hati, Cheryl yang kurang memadai akhirnya dinyatakan tidak lolos. Hey, Cheryl! Yeah, Janet. Janet! I just love it so much. Sesampainya di apartemen, Cheryl makin bete saat kembali bertemu dengan Terry, si pria nolep yang selalu berusaha PDKT pada dirinya. Di tengah bacotan Terry yang caper, Cheryl bergegas menjawab panggilan dari temannya yang bernama Lisa. Dalam panggilan tersebut, Lisa menawarkan pekerjaan pada Cheryl untuk menjadi peserta di acara kontak jodoh. Mendengar hal tersebut, Cheryl yang BU tanpa pikir panjang langsung menerima tawaran itu. Number 3. If I were an ice cream. Hingga di malam harinya, setelah menonton beberapa episode acara kontak jodoh, Cheryl yang merasa ceringnya langsung mengajak Terry nongkrong di Ojons Bar.
Singkat waktu, sambil menikmati segelas teh sisir rasa gula beton, Cheryl yang puluhan kali gagal mendapat peran penting merasa putus asa untuk melanjutkan karirnya di Hollywood, di mana ia berniat untuk pulang kampung saja dan mencari duda kaya yang bersedia menikahinya. Mendengar hal itu, Terry berusaha meyakinkan Cheryl jika acara kontak jodoh yang Cheryl ikuti bisa menjadi batu loncatan untuk meniti karir di kancah Hollywood. Apalagi kalau Cheryl bisa melakukan sensasi dan membuat para penonton menyukainya. Hingga di keesokan harinya, Cheryl yang gugup bergegas menghampiri Lisa yang langsung mengajaknya masuk ke studio. Kemudian, saat Lisa akan mengantarnya ke ruang rias, ia pun meminta Cheryl untuk rileks, anggap saja mau podcast di acara Om Jabrig. Yeah, I think it'll be fun. It'll be so fun. Oh, really? What are they like? They're idiots. Sesampainya di ruang rias, si emak dan asistennya memuji kecantikan Cheryl yang natural. Ia pun yakin Cheryl akan menjadi bintang terkenal di masa depan, atau paling mentok jadi iklan sampo anti kutu. Ah, emak bisa saja. Kenapa emak nggak ikut iklan peti mati? Hingga di tengah banyolan, sang pembawa acara bernama Ed tiba-tiba datang. Lantas ia meminta Cheryl untuk menuruti arahan yang ia berikan agar acaranya berjalan lancar. Mendengar hal itu, Cheryl berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Kalau perlu joget pargoy pun tidak masalah. Hey Bruce, the bodies, let's use it. Alright, thank you so much. So, what do you think? Singkat waktu, saat acara akan dimulai, Lisa yang datang langsung mengajak Cheryl untuk bersiap di studio. Thank you so much. Saat Ed memulai acara, Lisa meminta Cheryl untuk bersiap sampai Ed memanggil namanya untuk tampil. I think we should meet our lovely bachelorette. Ladies and gentlemen. Di tengah riuhnya tepuk tangan para penonton, Ed langsung memperkenalkan Cheryl pada para audiens. Ed pun berkata, apakah Cheryl yang cantik ini akan mendapat jodohnya di acara kali ini? Hingga setelah sesi perkenalan, steg jomblo akhirnya berputar dengan 3 pria yang sedang menanti jodoh. Lantas, Ed meminta 3 orang Jonas alias jomblo ngenes untuk memperkenalkan diri. Hi, Cheryl. Pleased to make your Maybe I talked to the date. pleasure. Hello, Cheryl. Pick number 2. Eta sih. We're gonna have a great time together, Cheryl. Tanpa diduga, psikopat Jabrig Rodney mengikuti acara kali ini. Melihat hal itu, salah seorang penonton bernama Laura tiba-tiba mengalami serangan panik, seolah mengingat sebuah trauma yang mengerikan. Kemudian untuk memulai seleksi, Cheryl langsung memberikan pertanyaan pada ketiga peserta. You know, I'm a nerdy schoolboy. Is that it? Bachelor number 1. Bachelor number 2. Hey there, Peg and Sue. I'd be sure it's easy skin. Hingga saat Rodney mendapat giliran, ia yang sempat berguru pada Paduka Patkai langsung mengeluarkan jurus gombalannya. Neng, simple aja. Cintaku padamu bagaikan diare yang bisa keluar tanpa mampu aku tahan. Di tengah gelak tawa para penonton, Laura yang semakin panik memutuskan untuk pergi dari bangku penonton. Oh, I'm the big old green salad. Oh, that's funny. Saking paniknya dengan Watados, Laura langsung pergi setelah dirinya menjatuhkan monitor 14 inch. Hingga di tengah gangguan teknis, Ed memutuskan menjeda acara untuk mengendalikan situasi. Sesampainya di mobil, sambil nyebat Marlboro, Laura tak bisa menahan tangis saat mengingat momen terakhir dengan bestinya yang bernama Allison, di mana ia menyesali keputusannya yang membiarkan Allison PDKT bersama Rodney Kopet. Di mana ketika itu, ia yang meninggalkan Allison bersama Rodney bermalam di Hotel Oye harus dibayar mahal dengan kematian bestinya. Allison. I'm just a little worried about you. Fair. Now, I'm coming in, okay? If you're in there, I'm... Setelah meredakan kepanikannya, Laura yang syok memutuskan untuk pulang. Sementara di studio, si bewok bernama Kento mengungkapkan jika Cheryl hanya akan menjadi pelampiasan dari rasa gabutnya. Mendengar hal itu, Rodney meminta Kento untuk tidak terlalu pede. Terlebih ia yakin Cheryl akan memilih dirinya. Ladies, stop messing with her hair. I know you're barely touching her. We're on. 4, 3, 2. Dating game. Thank you for bearing through that, Bachelor number 1. Setelah jeda iklan, Cheryl kembali memberi pertanyaan pada ketiga peserta. What are girls for? Girls are for having fun with. Well, Gloria Steinem, we're having fun.
girls for? Because if I say girls are therefore respecting or whatever, then I just like that. Moving on. Bachelor number 3. We're having so much fun. What are girls for? I guess I'd have to say that that's up to the girl. Lantas agar Cheryl memilih dirinya, Rodney pun mencepui Ken dan mengungkapkan pada Cheryl jika Ken hanya akan menjadikannya sebagai pelampiasan rasa gabutnya. Lantas sebelum Cheryl menentukan pilihan, Ed yang ingin membuat penonton di rumah penasaran kembali menjeda acara. And we're up. Di jeda acara, Ken pun membacoti Rodney yang telah membocorkan rahasia lelaki. Di tengah kekesalan, Ken mengajak Rodney menyelesaikan permasalahannya secara jantan hingga mengajak Rodney bertukar kontak. Namun seketika Kento kena mental saat melihat foto korban yang Rodney tunjukkan. Terlebih Ken menyadari jika dirinya telah berurusan dengan orang yang salah. Commercial break to get rid of this. 3, Boys are 2, babies, right? Saat acara kembali dimulai, Ed meminta Cheryl untuk menentukan pilihan. Bagaikan drama arisan, dideg-degin biar deg-degan. Akhirnya, Cheryl pun termakan gombalan maut si Jabrig hingga memilih Rodney sebagai pasangannya. Setelah pilihan ditentukan, kedua peserta yang tidak terpilih dipersilahkan untuk pamit. Nice to meet you. One diner from Glendale who enjoys frisbee. Careful with that asshole. Namun sebelum pergi, Ken meminta Cheryl untuk berhati-hati pada si Jabrig Rodney. Please welcome Rodney Alcala. Some great answers to some very tricky questions. Mount California. Thank you. Cheryl? Seusai acara, Rodney yang akan melakukan aksi kopet mengajak Cheryl jalan-jalan mencari angin. Meski mereka tahu acara tadi hanya settingan, Cheryl yang tidak enakan akhirnya memenuhi permintaan si Jabrig. Singkat cerita, setelah berjalan-jalan mengelilingi studio Hollywood, Rodney terlihat mengantar Cheryl pulang menuju parkiran. Di saat itu pula, Cheryl mulai merasakan firasat buruk saat melihat tingkah laku si Jabrig yang mencurigakan. Maybe I'll see you around. Di tengah suasana studio yang sepi, Cheryl pun panik saat Rodney malah terus membuntutinya. Untung saja pulangnya para pekerja membuat Cheryl selamat dari aksi kopet yang akan Rodney lakukan. Hingga di tengah kepanikan, Cheryl langsung pulang. Singkat waktu, beberapa hari kemudian, Cheryl yang parno memutuskan untuk pulang kampung. Selain gak kuat bayar apartemen, ia pun mulai was-was jikalau si Jabrig kembali menampakkan diri. Hingga dari sini, akhirnya Cheryl selamat dari incaran si Jabrig. Singkat cerita, setahun setelah acara kontak jodoh, scene beralih pada gadis cantik bernama Amy yang dibangunkan oleh seorang petugas setelah tidur ngegembel di kursi taman. Meskipun puyeng, Amy yang hidup ngegembel bergegas pergi mencari makan. Sesaat kemudian, setelah menghabiskan beberapa coklat Valentine gratis, Amy berusaha ngebangsat dengan mencokel wadah uang dari mesin cuci otomatis. Singkat waktu sambil nyebat, Amy yang sedang menghitung hasil lutingannya pun heran saat melihat seorang pria misterius memotret dirinya. Lantas sambil memperkenalkan diri, lagi-lagi si Rodney kopet mencari mangsa. Dengan sepiknya ia langsung memuji kecantikan Amy dan membujuknya untuk menjadi model. Lantas untuk meyakinkan calon mangsanya, Rodney pun meminta Amy untuk berpose. There you go. Now look, there she is. Hingga akhirnya Amy pun menerima ajakan itu. This is beautiful.
Singkat cerita, di tengah perjalanan menuju Taman Nasional, Amy terlihat membuka album foto hasil jepretan si Jabrig. I won 500 with that one. Namun tanpa Amy ketahui, foto yang Amy lihat merupakan foto para korban yang telah Rodney habisi. Tak ingin aksi kopetnya terungkap, Rodney langsung merebut dan menyimpan album fotonya. Sesampainya di tempat tujuan, Rodney yang akan melakukan aksi kopet di atas bukit langsung menyiapkan tali dan pisau dan langsung mengajak Amy memulai pendakian. Right by the edge. Yeah, that's nice. Hingga setibanya di atas bukit, Rodney yang akan memulai pemotretan meminta Amy berpose menghadap matahari. My God, apakah Amy baik-baik saja? Di keesokan harinya, Amy yang siuman dalam keadaan bonyok dengan tenang membujuk Rodney yang menangis untuk melepaskan ikatannya. Amy pun mengajak Rodney untuk pulang dengan damai dan ia tidak akan mempermasalahkan gabrut hardcore yang telah Rodney lakukan kepada dirinya. Mendengar hal itu, Rodney yang merasa Amy berbeda dari korban lainnya langsung luluh dan mengajak Amy pulang. Someone knows how to tie a knot. Sebelum pergi, Rodney Kopet meminta maaf atas tindakan kasar yang telah ia lakukan. It's okay, baby. Sesampainya di pom, Rodney yang kebelet ngompol meminta Amy menunggu di mobil. Namun sesaat setelah Rodney pergi, Amy yang panik langsung ngabret kabur seedian-ediannya mencari bantuan. Sesaat kemudian, sepulangnya Cewer, Rodney pun panik saat menyadari Amy berhasil kabur. Di tengah kepanikan, Rodney yang mendengar sirine mobil tim kepolisian, ia yang tak bisa kabur memilih pasrah. Di saat itu pula, Amy yang berhasil menelepon bantuan terlihat menyaksikan proses penangkapan Rodney dari kafe. Akhirnya, berkat bantuan Amy, tim kepolisian pun berhasil menangkap Rodney Kopet yang telah buron selama bertahun-tahun. Kemudian Sin beralih pada catatan dari penyidikan yang tim kepolisian lakukan, di mana dari hasil penyidikan, setidaknya Rodney telah menghabisi lebih dari 130 korban wanita. Hingga akhirnya, Rodney Kopet pun meninggoy dalam penjara pada tahun 2021 atau tepatnya 42 tahun setelah menjalani hukuman seumur hidup. Lalu, film pun sudah berakhir.